Kembali lagi bersama saya. Oh iya, salam dulu ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ahmad Guru dari kelas 04 TID 001 Teknik Industri Universitas Pamulang. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini merupakan pertemuan kelima ya teman-teman, dimana saya memiliki sebuah kasus transportasi yang harus dipecahkan menggunakan aplikasi Form for Windows 3 ya teman-teman. Nah, di sini saya akan menunjukkan kasusnya. PT Tes Jaya memiliki 3 pabrik ya teman-teman, berlokasi di Witana, Bogor, Serang dengan kapasitas masing-masing 1250, 750 dan 1750 unit. Perusahaan ini ingin mendistribusikan hasil produksinya ke 3 kota besar di Indonesia, yaitu Jakarta, Yogyakarta, dan Semarang. Adapun berturut-turut estimasi permintaan mainan yang diproduksi pada ketiga kota tersebut adalah 1.500 unit, 1.000 unit, dan 1.250 unit. Data biaya transportasi per unit dari pabrik ke pasar adalah, dalam rupiah ya teman-teman, ini berikut. Jadi di sini datanya itu ini, jadi produksinya setiap daerah itu 1250, 750 dan 1750. Dan permintaan dari pelanggan, kita anggap saja pelanggannya itu nih 1.500 unit, 1.000 unit, dan 1.250 unit. Nah, untuk biaya transportasinya dari ini merupakan pabriknya teman-teman. Ini permintaan konsumennya. Jadi dari Witana ini kalau kita harus ngirim ke Jakarta harganya 125.000 teman-teman. Maaf. Nah, kalau dari Witana ke Yogyakarta 152.000 rupiah, Semarang 140.000, dan juga pabrik dari Serang kalau ngirim ke Jakarta 131.000 dan seterusnya teman-teman. Nah, di kasus ini kita diminta berdasarkan data di atas, hitunglah biaya transportasi minimum. Yang diminta biaya minimumnya ya teman-teman. Pengalokasiannya dari pabrik PT Tes Jaya dengan menggunakan metode Northwest Corner Rules NWCR ya teman-teman. Jadi harus menggunakan metode North ya teman-teman. Nah, dari kasus ini saya diberi ketentuan ya, karena ini merupakan tugas praktikum saya ya, dimana semua angka pada soal harus ditambah dengan penjumlahan 2 digit yang terakhir. Contohnya ini 2 digit ini ditambahkan, kayaknya dan name 2 digit terakhirnya 4 dan 5. Nah, 4 dan tambah 4 dan 5 itu ditambahkan hasilnya 9. 9 ini nanti dijumlahkan semua angka yang ada di soal ya. Kalau ini uang, satuan uang, berarti 9 ini jadi 9.000. Kalau unit berarti 9 ini jadi 9 unit teman-teman. Oke, sedangkan untuk NIM saya 2 digit NIM terakhirnya yaitu 49, maka 4 ditambah 9 sama dengan 13. Nah, nanti menggunakan rupiah 13.000 dan unit itu dijumlahkan dengan 13 unit ya teman-teman. Oke, langsung saja teman-teman. Ini kasus ini dengan metode Northwest Corner Rules ini harus dipecahkan menggunakan aplikasi Form for Windows 3. Langsung saja kita masuk ke aplikasinya ya teman-teman. Klik ikonnya 2 kali, klik kanan kiri. Oke. Lalu tampilan awal seperti ini kita oke. Nah, untuk tampilan ini kita masuk ke menu modul. Nah, kita cari tadi transportasi ya teman-teman. Jadi kita masuk ke ini teman-teman, perintah transportasi. Lalu kita masuk ke file, kita new. Oke. Nah, di sini kita tulis dulu. Nah, title itu
kasus 5 ya teman-teman, karena ini pertemuan kelima saya, jadi saya tulis kasus kelima. Untuk number of source itu kita isi 3 ya teman-teman. Of source itu merupakan pabrik, karena di dalam soal tadi pabriknya itu ada 3, Witana, Bogor, Serang, maka ini kita tulis 3. Sedangkan untuk destination itu tujuannya itu di sini juga ada 3 tuh, Jakarta, Yogyakarta, dan Semarang. Jadi kita tulis 3. Nah ini objektifnya itu karena kita diminta mencari biaya minimum, jadi kita pilih yang minimis. Pronounya terserah ya teman-teman, sesukanya, karena nanti di dalamnya akan kita rubah lagi. Lalu kita klik OK. Nah, masuk tampilan seperti ini teman-teman. Destinasinya kita ganti saja biar enak. Di sini kita ganti Jakarta. Nah, lalu sebelahnya Yogyakarta. Sebelahnya lagi sesuai dengan soal ya teman-teman. Kita ikutin aja, Jakarta, Yogyakarta, Semarang. Tidak mau teman-teman, ini Semarang. Nah sedangkan pabriknya, source ini kan merupakan pabrik, kita ikutin saja seperti soal pabriknya, Witana, Bogor, Serang. Source satunya itu Witana, source 2 nya itu Bogor, dan source ketiganya itu Serang. Oke. Nah, ini angkanya tadi yang ada di soal ini sudah saya masukkan ke ini, biar tinggal ngopi-ngopi saja teman, biar enak. Nah, di sini juga, ini juga penjumlahan tadi ya, karena saya ketentuannya angka 13, ini rupiah, jadi ditambah 13.000. Nengoknya dari sini formula. Nah ini, nah kan, udah saya tambahkan ya 13.000 semua ya teman-teman yang ada di soal ini. 125.000 saya tambahkan 13.000, semua saya tambahkan ya teman-teman, tanpa terkecuali. Oke, kita minuskan. Langsung saja pada tampilan form for Windows-nya. Ini tadi kita masukkan ya teman-teman, kita copy. Ini kita matikan dulu biar ngopinya enak. Nah, kita copy saja, Ctrl C, kita masukkan dari sini teman-teman. Nah ya, Witana, Bogor ini sama persis ya, kan sama. Serang ke Semarangnya 194.000, ini 181 ditambah 13 kan 194.000. Lalu supply dan demand itu apa? Nah supply itu merupakan batas produksi. Jadi setiap pabrik itu kan memiliki jumlah produksi total. Nah, di sini supply ini merupakan jumlah produksi total, di mana ini ada yang 1.250 unit, ada 750 dan 1.750. Ini kita tambahkan 13 unit ya, karena ketentuan soal. Jadi di tanah produksinya jumlahnya 1.250, maka 1.250 tambah 13 jadi 1.263. Begitupun di Bogor 750, berarti 750 tambah 3 jadi 763. Serang berapa tadi teman-teman? Serang 1.750. Serang 1.750 tambah 3 berarti 1.763, ditambah 13 ya, jadi 1.763. Nah untuk demand itu permintaan daerah atau permintaan konsumen. Nah di soal ini permintaan konsumen itu yang ini 1.500 unit nih kan dari. Nah ini didistribusikan hasil produksi ke 3 kota besar, berarti kan permintaan ya teman-teman. Permintaan untuk Jakarta, Yogyakarta, dan Semarang. Di sini Jakarta permintaannya 1.500 unit, Jakarta nih 1.500 berarti 1.500 ditambah 13 1.513 teman-teman. Yogyakarta
Yogyakarta itu 1000. Berarti di sini 1013 unit. Semarang 1250, berarti 1263 karena ditambah 13, 1263. Oke. Sudah ya teman-teman, pabrik udah diisi semua, kolom tujuan juga udah, supply juga sudah. Kalau sudah semua langsung saja solve. Nah ini ya teman-teman breakdown-nya, tampilan pertamanya. Cuman kan kita ingin mencari nih, berdasarkan data di atas hitunglah biaya transportasi minimum. Nah kalau mau tahu apa biaya minimalnya, masuk ke Windows, lalu shipping list ya teman-teman. Nah tampilannya seperti ini teman-teman. Nah ini cara bacanya gimana, nih saya kasih tahu teman-teman. From itu asal, to itu tujuan. Jadi from tadi pabrik, to itu tadi permintaan konsumen ya, permintaan di daerah. Nah di sini dari Witana ke Yogyakarta itu permintaannya 1013 unit dengan harga per unitnya 165.000 dan harga pengirimannya minimal yaitu nih 167.145.000 rupiah ya teman-teman. Nah terus di sini juga ada Witana ke Semarang, permintaannya 250 unit, harga per unitnya 153.000 dan harga pengirimannya 38.250.000 rupiah. Begitu sampai dari sini ada Serang Semarang ya teman-teman. Sini udah diketahui semua mana biaya minimalnya, biaya pengiriman minimal ini udah diketahui kemana gitu. Jadi ini merupakan tampilan biaya minimal dari Serang ke Semarang. Produknya yang diminta 250, harga per unitnya 194.000 dan harga pengirimannya 48.500.000. Nah jadi kita tahu teman-teman mana langkah yang harus kita ambil ketika kita ingin mengirimkan kepada customer, namun kita menghitungkan biaya minimalnya biar nggak habis di jalan ya, dan keuntungan kita nggak habis untuk biaya perjalanan. Udah kan teman-teman? Menurut saya mudah sih ya, nggak begitu sulit. Oke, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.